Baiklah adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan matematika kelas 6 SD tentang bilangan bulat. Kali ini penerapan bilangan bulat yaitu di soal cerita. Ada 4 soal cerita nanti yang akan kakak bahas. Di sini ada 2 dulu yang saya tuliskan. Yang pertama, suhu udara di kota Surabaya saat malam hari 25 derajat Celcius. Pada siang hari, suhu kota Surabaya mencapai 37 derajat Celcius. Berapa derajat Celcius selisih suhu udara kota Surabaya siang dan malam hari? Kemudian yang nomor 2, suhu daging yang didinginkan di kulkas negatif 2 derajat Celcius. Sedangkan suhu daging setelah dikeluarkan dari kulkas 16 derajat Celcius. Berapa perbedaan suhu daging sebelum dan sesudah dikeluarkan dari kulkas? Untuk selisih sama seperti ini, perbedaan itu adalah yang besar dikurangi yang kecil. Jadi istilah selisih itu angka yang besar dikurangi yang kecil. Perbedaan juga sama, itu yang besar dikurangi yang kecil. Sama, cara berpikirnya sama. Di sini antara 25 derajat Celcius sama 37 derajat Celcius kan selisihnya yang malam itu 25 derajat Celcius, sedangkan yang siang hari 37 derajat Celcius. Berarti yang besar itu pada siang hari yaitu 37 derajat Celcius, sedangkan ini yang kecil. Berarti yang besar adalah 37 dikurangi yang kecilnya adalah 25. 7 kurangi 5 itu 2, 3 kurangi 2 itu 1. Berarti pertanyaannya, berapa derajat Celcius selisih suhu udara kota Surabaya siang dan malam hari? Jawabannya adalah 12 derajat Celcius. Jadi misalkan kita kasih keterangan, jadi selisih suhu udara kota Surabaya siang dan malam hari adalah 12 derajat Celcius. Kalau misalkan menjawab lengkap seperti itu. Jadi selisih suhu udara kota Surabaya siang dan malam hari adalah 12 derajat Celcius. Begitu. Sedangkan yang ini nomor 2, suhu daging yang dikeluarkan itu yang didinginkan itu negatif 2 derajat Celcius, sedangkan ketika dikeluarkan 16 derajat Celcius. Yang besar itu adalah yang 16, yang negatif 2 itu adalah yang kecil. Berarti yang besar dikurangi yang kecil. Yang besarnya adalah 16 dikurangi negatif 2. Jadi jangan salah, jadi bukan dikurangi 2 tapi dikurangi negatif 2. Oke, bukan dikurangi 2 sekali lagi, tapi dikurangi negatif 2. Besar dikurangi yang kecil, besar 16 dikurangi yang kecil negatif 2. Kalau yang ini tandanya double. Sebelumnya pernah kakak ajarkan, saya jelaskan lagi. Kalau tanda double sama-sama positif itu hasilnya adalah positif. Kemudian sama-sama negatif itu juga positif. Kalau doublenya itu beda, satunya positif negatif itu negatif, atau satunya negatif satunya positif itu adalah negatif. Ketika tandanya itu sama, maka jadi positif. Sama-sama positif maupun sama-sama negatif berubah menjadi positif. Tapi kalau tandanya beda, berubah menjadi negatif. Positif negatif, negatif positif, jadinya negatif. Ini berarti menjadi 16, tandanya sama, berarti berubah menjadi tambah atau positif 2. 16 tambah 2 adalah 18. 18 derajat Celcius. Berarti perbedaan suhunya adalah jadi perbedaan suhu
susu daging sebelum dan sesudah dikeluarkan dari kulkas adalah 18 derajat Celcius. Nah, itu cara jawabnya. Nah, ada 2 soal lagi akan kakak bahaskan, saya hapus dulu. Soal nomor 3, soal berikutnya. Bu guru memiliki 144 pulpen, kemudian ia membeli lagi 3 pak pulpen. Jadi pertamanya sudah punya 144 pulpen, kemudian beli lagi 3 pak pulpen. Setiap pak berisi 12 pulpen, jadi untuk satu paknya itu ada 12 pulpen. Jadi ada satu wadah gitu, bu gurunya beli 3 wadah lagi. Lah wadahnya itu satu wadahnya ada 12 pulpen isinya. Lalu seluruh pulpen akan dibagikan kepada 36 siswa sama banyak. Jadi masing-masing siswa ini, 36 siswa ini mendapat pulpen yang sama. Jadi banyaknya sama. Berapa pulpen yang diterima masing-masing siswa? Nah, satu siswanya itu dapat berapa pulpen? Itu pertanyaan nomor 3. Soal berikutnya nomor 4. Seorang petani mendapat 5 karung beras dari hasil panennya. Nah, ada 5 karung beras. Kemudian berat masing-masing karung adalah 60 kg. Petani tersebut menjual hasil panennya 90 kg dan memberikan sebagian beras kepada para pekerjanya. Ada 3 pekerja yang membantu dan masing-masing mendapat 5 kg beras. Berapa kilogram beras petani sekarang? Jadi sisanya sekarang itu masih berapa? Oke, saya bahaskan satu persatu. Yang nomor 3 dulu. Kita ngitung ini. Jadi awalnya ada 144 pulpen. Kemudian beli lagi berarti ditambah 3 pak. Nah, 3 pak itu ternyata isinya adalah 12 pulpen, berarti dikali 12 pulpen. Ini adalah pulpennya bu guru. Total pulpennya berapa? Berarti 144 ditambah perkalian kita dahulukan, jadi 144 sendiri, kemudian ini kita kalikan 3 kali 12 itu adalah 36. Nah, begini. Ini adalah pulpennya bu guru, berarti besarnya adalah, saya tulis gak apa-apa di sini ya, 4 tambah 6 0, nyimpen 1, 4 tambah 3 7 tambah 1 8, 180. Nah, pulpennya 180. Kemudian pulpen ini 180 pulpennya bu guru, jadi 144 tambah lagi beli lagi 3 kali 12 yaitu 36. Total pulpennya adalah 180 pulpen. Nah, ini mau dibagikan kepada 36 siswa. Kalau dibagikan berarti masing-masing siswa memperolehnya adalah 180 dibagi 36. Oke ya. Kalau misalkan bisa menggunakan Prokapit, langsung Prokapit. Tapi kalau misalkan kok Prokapit kok sulit ya, angkanya besar, bisa dibagi dengan cara begini. Ini salah satu cara saja. Pecahan yang senilai. Misalkan bagi 6, langsung bagi 6 bisa, atau misalkan bingung ya bagi 2 atau bagi 9. Tapi kalau misalkan kok ini 36 bagi 6 tahu ya, dibagi 6 boleh. Yang bawah saya bagi 6, yang atas juga saya bagi 6. Ini prinsip pecahan senilai, menyederhanakan pecahan. 18 bagi 6 itu 3, ada nolnya, berarti 180 bagi 6 itu 30. 36 bagi 6 itu 6. Nah, sama, berarti sekarang 30 dibagi 6 itu adalah 5. Jadi membagi 180 dibagi 36 itu sama dengan membagi 30 dibagi 6, sama. Hasilnya adalah 5. Kalau 36 kita kalikan 5 juga hasilnya adalah 180. Jadi salah satu caranya adalah kita sederhanakan dulu pecahannya, pembagian ini dengan cara pecahan senilai, yaitu atas dibagi berapa, bawah juga dibagi berapa, harus sama. Ini jawabannya yang nomor
3. Misalkan pertanyaan berapa pulpen yang diterima masing-masing siswa. Kalau menjawab jadi masing-masing siswa mendapat 5 pulpen gitu. Ini yang nomor 3. Kemudian nomor 4 kita urutkan dulu. Kalau nomor 4 caranya, saya buat batas di sini ya, saya kerjakan di sini. Seorang petani mendapat 5 karung beras dari hasil panennya. Jadi yang pertama ada 5 karung beras, ada 5 karung. Nah, berat masing-masing karung adalah 60 kg. Berarti karena satu karungnya itu 60 kg, berarti ini kita kalikan. Jadi total beratnya adalah 5 dikali 60. 5 kali 6 itu 30, ada nolnya berarti 300 kg. Jadi petani tersebut mempunyai beras 300 kg. Karena awalnya adalah ini 5 karung beras, satu karungnya isinya 60 kg, berarti tinggal dikalikan 5 kali 60 adalah 300 kg. Kemudian petani tersebut menjual hasil panennya 90 kg. Nah, berarti kalau menjualnya berarti kita kurangi. Jadi sisa awalnya adalah 300 dikurangi 90, 210 kg. Nah, ini. Jadi ketika sudah dijual, berasnya tinggal 210 kg. Sudah dijual tinggal segini. Kemudian selanjutnya, dan memberikan sebagian beras kepada para pekerjanya. Jadi yang ini 210 ini kemudian dibagikan kepada para pekerjanya. Dibagikan berapa atau diberikan berapa? Ada 3 pekerja, ternyata pekerjanya cuma ada 3 yang membantu dan masing-masing mendapat 5 kg beras. Jadi satu pekerja memperoleh 5 kg. Ada 3 pekerja di situ, berarti dikurangi lagi 3 dikali 5 sama dengan 15 kg. Jadi pekerjanya karena ada 3, kemudian dikasihkan masing-masing pekerja itu 5, makanya dikurangi lagi nanti 3 dikali 5 yaitu 15 kg. Nah, berarti sisanya berapa? Tinggal kita kurangkan saja sisanya. Sisa setelah dikurangi pekerja adalah 210 dikurangi 15. 0 kurangi 5 tidak bisa, berarti 10 kurangi 5 itu 5. Ini masih 0. 10 kurangi 1 9. 195 kg. Nah, kalau misalkan kita kasih kata-kata, jadi sisa beras petani sekarang adalah 195 kg. Nah, demikian cara menyelesaikan soal cerita yang ada hubungannya dengan bilangan bulat materi kelas 6 SD. Jadi harus bisa menganalisis atau menjadikan dari soal cerita menjadi bagaimana ya untuk kalimat matematikanya. Itu harus mampu seperti itu biar bisa menjawab. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan diajukan di kolom komentar, nanti akan kakak bahaskan. Semoga bermanfaat, amin.